Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia kelas 11. Masih pada bab yang sama, yaitu mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana respon dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai respon tokoh-tokoh pergerakan nasional. Pada awalnya, respon sebagian besar rakyat Indonesia itu menyambut baik kedatangan Jepang. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun, lambat laun semakin terlihat bahwa Jepang hanya memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perangnya saja dan juga untuk kepentingan pengembangan industri Jepang. Para tokoh-tokoh pergerakan nasional pun kemudian merasa bahwa pendudukan Jepang ini sama saja dengan penjajahan Belanda yang sebelumnya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Maka para tokoh-tokoh pergerakan tersebut mulai melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Nah, berbicara tentang perlawanan terhadap Jepang, ada 3 cara yang dilakukan oleh tokoh pergerakan atau tokoh bangsa untuk melawan dan merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Apa aja bentuk perlawanannya? Yang pertama yaitu perjuangan kooperatif. Yang kedua adalah gerakan bawah tanah, dan yang ketiga adalah perlawanan bersenjata. Mengenai 3 cara perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah perjuangan kooperatif. Perjuangan dengan cara kooperatif ini merupakan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang, misalnya organisasi putra. Nah, dalam cara kooperatif, para tokoh nasionalis memanfaatkan organisasi buatan Jepang untuk membangkitkan semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia. Contohnya nih, ada 4 serangkai yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Kiai Haji Mas Mansur, dan juga Ki Hajar Dewantara. Nah, mereka menggunakan organisasi putra untuk membangun dan membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang sebelumnya sempat luntur akibat tekanan dari penjajahan Belanda. Saat itu, melalui kegiatan-kegiatan rapat yang diadakan oleh organisasi putra dan media massa milik Jepang, para tokoh-tokoh nasionalis ini menyebarkan semangat nasionalisme ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan perjuangan dengan cara kooperatif. Jadi menggunakan organisasi-organisasi buatan Jepang. Jadi secara diam-diam terlihat bahwa mereka itu bekerja sama dengan Jepang, padahal mereka juga sambil membangkitkan semangat nasionalisme daripada rakyat Indonesia gitu. Nah, yang selanjutnya adalah gerakan bawah tanah. Berbicara tentang gerakan bawah tanah, perjuangan gerakan bawah tanah ini adalah gerakan yang tidak percaya sepenuhnya pada pemerintahan Jepang. Perjuangan jenis ini dilakukan dengan cara tertutup dan rahasia. Nah, kata kuncinya adalah tertutup dan rahasia, serta umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan Jepang. Jadi di balik kepatuhannya terhadap Jepang tersembunyi kegiatan-kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuangan demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Gerakan bawah tanah ini tersebar di beberapa daerah, teman-teman. Nah, sebelumnya ini adalah tokoh-tokoh yang melakukan perjuangan gerakan bawah tanah. Ada kelompok Soekarni, ada kelompok Ahmad Subarjo, dan juga ada kelompok Sultan Syahrir. Tentang bagaimana kelompok-kelompok ini melakukan perjuangan dengan cara gerakan bawah tanah, teman-teman bisa baca buku yang teman-teman punya atau explore di internet dengan sumber-sumber yang terpercaya untuk
dapat lebih memahami mengenai gerakan bawah tanah. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa gerakan bawah tanah ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia, teman-teman, seperti di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Nah, cara yang terakhir adalah dengan cara perlawanan bersenjata. Selain perlawanan yang dilakukan dengan cara kooperatif dan juga gerakan bawah tanah, rakyat Indonesia di berbagai wilayah juga melakukan perlawanan bersenjata, teman-teman. Nah, ada 4 wilayah yang akan kita bahas yang melakukan perlawanan bersenjata. Ada di Aceh, di Tasikmalaya, Indramayu, dan juga Blitar. Nah, mari kita bahas satu persatu perlawanan-perlawanan yang dilakukan. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan dari rakyat Aceh yang terjadi pada 10 November 1942. Nah, perlawanan ini disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang daripada pemerintah Jepang yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Aceh. Kemudian ada pula pada 25 Februari 1944 perlawanan rakyat terjadi juga di Tasikmalaya. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan di Tasikmalaya ini disebabkan oleh penolakan dari santri-santri pondok pesantren di Sukamanah dan juga di Singaparna untuk melakukan sekirei. Apa itu sekirei? Sekirei yaitu ritual penghormatan Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah bendera Jepang. Nah, para santri-santri tersebut menolak. Sebab kenapa? Sebab hal tersebut dinilai oleh umat muslim sebagai suatu perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu ada juga faktor lain, yaitu penderitaan rakyat akibat praktek romusa atau kerja paksa. Maka rakyat di Tasikmalaya pun angkat senjata untuk melawan Jepang. Nah, perlawanan ini tidak seimbang sehingga dapat ditumpas oleh Jepang. Begitu juga dengan perlawanan yang tadi, perlawanan rakyat Aceh juga tidak seimbang sehingga dapat ditumpas oleh Jepang. Yang selanjutnya, pada bulan April 1944, perlawanan dilakukan oleh rakyat di Indramayu terhadap pendudukan Jepang. Penyebabnya perlawanan yang dilakukan di Indramayu ini sama, yaitu protes terhadap kebijakan Romusa yang menyengsarakan rakyat di Indramayu. Namun karena perlawanan dilakukan secara spontan, artinya tanpa perencanaan yang matang, maka perlawanan pun dapat ditumpas oleh tentara Jepang gitu. Nah, dan yang terakhir adalah perlawanan rakyat di Blitar. Perlawanan ini terjadi pada 14 Februari 1945. Perlawanan peta di Blitar ini dipimpin oleh Komandan Peleton Supriyadi. Nah, perlawanan pasukan peta di Blitar ini disebabkan oleh kebijakan Romusa yang menyiksa rakyat di Blitar. Selain itu, para anggota-anggota peta di Blitar juga merasa sakit hati terhadap sikap Jepang yang angkuh dan juga merendahkan para prajurit-prajurit Indonesia, sehingga perlawanan pun akhirnya dilakukan. Dalam sejarah Indonesia, teman-teman, perlawanan peta di Blitar ini merupakan perlawanan paling besar yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang. Meskipun perlawanan ini pada akhirnya dapat dihentikan oleh Jepang, tetapi keberanian pasukan peta di Blitar telah membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penindasan dan penjajahan Jepang. Nah, kita sudah memahami
bagaimana respon dan juga perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas berikut ya. Yang pertama, setelah kita mengetahui dari awal bagaimana Jepang datang ke Nusantara, tujuannya apa, kemudian apa saja yang dilakukan Jepang di Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya, kemudian apa yang dilakukan Jepang di Indonesia itu ternyata menimbulkan respon atau perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, coba kalian cari tahu, explore lebih lanjut, jelaskan dampak bisa positif bisa negatif dari pendudukan Jepang dalam berbagai bidang, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan juga militer. Kemudian yang selanjutnya, kalian jelaskan bagaimana akhir pendudukan Jepang di Indonesia secara kronologis. Apa yang kemudian menyebabkan Jepang akhirnya keluar dari Indonesia, meninggalkan Indonesia, dan kapan terjadinya gitu. Jadi dijelaskan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi kita hari ini mengenai respon dan juga perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatannya. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah ya, tetap di rumah aja. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan diupload di sekolah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.